Selamat siang semua. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan mensajikan sejarah Jepang yang difokuskan tentang interaksi Korea kuno dengan Yamato Jepang. Jadi interaksi antara Jepang dan Korea di masa kuno. Sebelum kita masuk ke fokus materi kelas pada hari ini, akan lebih baik mungkin kita berkenalan dahulu. Jadi nama saya ini adalah Rose Tine dan biasa dikenal dengan panggilan Rose yang akan bersama Anda selama kelas pengantar sejarah Jepang ini pada sesi-sesi tertentu. Nah, sebagai seorang pengampu sejarah Korea, juga mata kuliah di program studi Pascasarjana Magister Asia Timur dan juga program studi Pascasarjana Ilmu Sejarah, dan minat saya itu ada pada gerakan kemerdekaan masa kolonial Jepang dan juga gerakan demokratisasi di Korea pada kaum perempuan di era pemerintahan Park Chung-hee. Nah, saya pada kesempatan ini mendapatkan tugas ya dari Prodi Korea dan merasa antusias gitu untuk berbagi perspektif dan pengetahuan saya tentang Jepang. Nah, sejarah Jepang tidak hanya penuh dengan peristiwa penting. Saya sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang kajian Jepang, ya, tapi juga saya meneruskannya berbeda ya, menjadi kajian Korea, tapi sedikit banyak saya masih membawa ranah-ranah kajian Jepang dalam kajian saya tentang Korea. Jadi saya sangat antusias sekali nih untuk bisa bersama Anda berdiskusi tentang sejarah Jepang, khususnya dalam kaitannya Jepang dengan Korea. Nah, dalam kelas ini tentunya belajar sejarah Jepang ini atau belajar sejarah secara umum itu akan tidak sama dengan cara kalian belajar sejarah di sekolah tinggi sebelum masuk ke universitas ya. Jadi belajar sejarah ini saya harap mulai sekarang ini Anda tidak hanya menghafal tanggal dan nama, tetapi mulai sekarang Anda coba memahami mengapa di balik sesuatu atau setiap peristiwa yang didiskusikan di kelas. Lalu eh, apa yang dilakukan dalam belajar sejarah yaitu menganalisis dampaknya. Karena pada dasarnya belajar ilmu sejarah adalah belajar kausal atau sebab dan akibat. Misalkan dalam belajar sejarah Jepang sekarang ini, bagaimana kita melihat Jepang berinteraksi dengan dunia. Jadi saya berharap kita dapat menciptakan diskusi yang hidup ya dan interaktif, di mana setiap pertanyaan dan pandangan itu pastilah sangat dihargai. Kenapa? Karena belajar sejarah itu sendiri punya alasan. Kenapa kita harus belajar sejarah? Gitu. Ya, belajar sejarah bukan hanya belajar tentang masa lalu tentunya, tetapi yang lebih penting adalah memaknai masa lalu itu dari sudut pandang kita yang merupakan manusia di zaman sekarang. Pasti artinya ini ada relate atau relasi antara peristiwa di masa lalu dengan kenyataan yang kita lihat dan kita alami di masa sekarang. Jadi itu pentingnya belajar sejarah. Jadi kita tidak perlu hanya menghafal nama dan tanggal ya, tetapi apa kausal atau sebab akibat di masa lalu yang bisa kita lihat di masa sekarang. Lalu mengapa belajar sejarah Jepang dari sudut pandang luar? Ya sebagai negara yang ada di dunia ini tidak sangat sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi dengan bagian dunia lainnya. Seperti hanya di masa sekarang kita melihat dalam satu istilah politik adalah hubungan diplomasi misalkan seperti itu, maka di masa lalu pun interaksi ini merupakan bisa bisa kita anggap sebagai hubungan diplomasi masa klasik atau masa kuno. Jadi interaksi yang terjadi di masa kuno itu juga menunjukkan bahwa setiap negara tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa interaksi dengan negara yang lain. Nah, ini mungkin kaitannya akan lebih mudah kalau kita memahami negara ini terdiri dari apa. Tentunya pertanyaannya, negara ini siapa? Ya kan? Karena negara dibentuk oleh manusia. Maka dalam interaksinya dengan negara lain, kita bisa menganalogikan sejatinya seorang manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Begitupun negara. Maka dari itu, sudut pandang sejarah Jepang pada kesempatan kelas pada semester ini, kita mencoba melihatnya dari
sudut pandang negara yang pernah berinteraksi dengan Jepang dan sampai sekarang juga memiliki hubungan dengan negara itu, yaitu Korea. Ya. Apa keutamaan dengan melihat sejarah Jepang dari sudut pandang negara lain? Kita akan lebih melihat secara lebih luas dan memaknai masa lalu atau sejarah Jepang ini secara lebih luas dan mendalam. Jadi tidak hanya kita terfokus pada satu pandangan internal, tetapi kita mencoba melihat Jepang dari sisi luarnya. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana kita meng-cross-check pandangan-pandangan antara internal dan eksternal ini pasti ada perbedaannya. Seperti apakah perbedaannya itu yang akan kalian pelajari dan diskusikan ya selama di sesi ini. Jadi dengan kata lain, dengan melihat sejarah Jepang dari perspektif Korea ini ada alasan-alasan yang krusial. Salah satunya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif ya. Yang sejarah yang ditulis oleh satu pihak ya tidak peduli subjek apa seobjektif apapun nyatanya pasti memiliki titik buta dan penekanan yang berbeda. Karena pada umumnya sejarah itu merupakan kebenaran dari sejarawan yang menyusun masa lalu itu sendiri. Ada titik-titik yang tidak terisi jika kita hanya melihat dari satu sisi. Maka alangkah lebih baiknya kita melihat narasi Koreanya yang berhubungan dengan Jepang itu sendiri untuk bisa menyoroti aspek-aspek yang tidak ditekankan dari narasi internal yang berasal dari Jepang. Gitu. Lalu kita akan melihat, kalau melihat dari sudut luar Jepang, kita juga akan memahami dampak jangka panjang dari interaksi antara Jepang dan Korea. Misalkan kita ketahui bersama bahwa Jepang pernah mengkolonisasi Korea selama 35 tahun. Ya kan? Kita akan melihat dampak jangka panjang dan trauma sejarah itu dari negara yang pernah mengalami dijajah oleh Jepang. Nah, kalau kalian hanya melihat dari sisi sejarah Jepangnya sendiri, mungkin yang akan dipelajari adalah kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, dan tujuan. Tetapi bagaimana dengan dampak dan pengalaman yang dialami dari implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Jepang itu sendiri? Tentunya akan berbeda. Titik buta yang dimaksudkan di sini adalah tidak adanya pengalaman yang mengalami implementasi dari kebijakan kolonial Jepang, misalnya untuk kasus Korea ya. Jadi alangkah lebih baiknya bila kita melihat dua sisi, sehingga kita tidak melihat hanya Jepang yang apa ya pastinya dikatakan sebagai Jepang yang kuat gitu kan, tetapi kita melihat apa dampak dari kekuatan Jepang itu pada negara lain. Dan kita akan hanya fokuskan dengan Korea saja. Jadi agenda kelas pada hari ini itu secara besarnya kita akan membahas sedikit tentang cultural triangle masa kuno. Ya, kita akan melihat Jepang secara lebih luas lagi dalam satu kawasan yang disebut sebagai kawasan Asia Timur. Karena kita ketahui di kawasan Asia Timur ini tidak hanya ada negara Jepang, bukan? Ada negara Korea dan juga negara Cina. Lalu sedikit pembahasan tentang pembentukan identitas bangsa Jepang Yamato yang akan dibantu dalam bentuk penjelasan bentuk video yang saya posting di emas. Ya, jadi kalian bisa lihat. Lalu interaksi Jepang dengan Korea di masa kuno, dan ini akan lebih memfokuskan bagaimana kompleksitas maupun perubahan interaksi Jepang di masa kuno dengan Korea yang terdiri dari dua kerajaan yang berinteraksi, yaitu dua kerajaannya namanya Baekje dan Silla. Lalu kita ada refleksi dan diskusi ya. Untuk refleksi ini untuk kelas asinkronus tentunya ada tugas yang sudah ditetapkan dalam kontrak kuliah. Baik, kita akan mulai dulu dari cultural triangle masa kuno. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwa sumber kebudayaan di kawasan Asia Timur itu bersumber dari negara Cina. Ada beberapa buktinya yang merujuk bahwa sumber kebudayaan itu ada dari Cina. Misalkan ketiga negara
Jepang, Korea, dan Cina ini menggunakan huruf Cina ketiganya ya. Walaupun pada masa sekarang ini Jepang, sejak masa modern Jepang memodifikasinya ya. Jadi Jepang memodifikasi dan lalu menciptakan huruf sendiri yang dinamakan hiragana dan juga katakana. Begitupun Korea menciptakan Hangul. Akan tetapi beda dengan Jepang, Korea tidak mengotak-atik sesuatu yang berasal dari Cina. Korea tetap menggunakan huruf Cina, tetapi itu untuk kebutuhan tertentu. Sementara untuk kesehariannya hanya menggunakan Hangul. Dan sehingga Korea tidak mengubah sedikit pun bentuk huruf Cina yang diterima di sejak masa awal. Nah, selain aksara Cina, sumber kebudayaan dan peradaban yang ada di kawasan Asia Timur adalah Konfusianisme. Mungkin sebagai masyarakat anggota negara Asia Tenggara menganggap bahwa Konfusianisme ini sebagai agama, tetapi dalam pemahaman masyarakat dan budaya Asia Timur, Konfusianisme bukanlah agama, Konfusianisme adalah kepercayaan atau keyakinan. Dan pada masa tertentu di Korea ini dimanfaatkan sebagai dasar sistem pemerintahan, sehingga keyakinan inilah yang mendasari para kaum elitnya untuk mempolitisasi ajaran-ajaran Konfusianisme, sehingga Konfusianisme yang diimplementasikan di Cina, lalu Korea dan Jepang pasti memiliki perbedaan masing-masing. Ya, ini bisa diketahui kalau kita melihat satu sumber budaya yang masuk dari luar tidak akan utuh ya ketika budaya itu masuk ke dalam satu negara. Nah, kebiasaan masyarakat, karakter dan juga kebutuhan masyarakat itu sendirilah yang memodifikasi pada akhirnya fungsi dan peran dari bentuk budaya yang diterima dari luar. Begitupun yang terjadi dengan Konfusianisme. Ya, jadi dalam membahas Jepang ini, alangkah lebih baiknya kita juga melihat dari kawasan yang lebih luas ya, bahwa apa yang terjadi di Jepang itu terutama budayanya tidak serta-merta tumbuh karena interaksi manusia yang ada di Jepang itu sendiri, tetapi di masa lalunya bersumber dari Korea dan Korea bersumber dari Cina. Jadi pusatnya itu dari Cina. Sehingga bila kita gambarkan, maka aliran atau transfer budaya di kawasan Asia Timur berasal dari Cina ke Korea lalu Jepang, dan kita bisa katakan bahwa semua budaya yang ada di Jepang dulunya berasal dari Korea disampaikannya ya. Jadi peran Cina ini sebagai sumber, sementara Korea sebagai jembatan dan Jepang sebagai penerima. Nah, lalu pembentukan identitas bangsa Jepang Yamato. Ini secara garis besar bisa saya katakan dalam video ini, tetapi untuk lebih detailnya bisa kalian pelajari melalui video yang saya posting di Emas. Nah, secara garis besar Yamato ini awalnya merupakan satu daerah wilayah tertentu di mana satu ekspedisi yang dikepalai oleh Jimmu itu menyerang penguasa yang ada di kawasan Yamato, sehingga dibentuklah pertama kali satu negara yang disimbolkan dengan pembentukan istana. Ada visi dan misi yang dibentuk di masa Yamato. Nah, visi dan misi yang dibentuk pada masa Yamato inilah yang menjadi dasar yang membentuk karakter dari negara yang dikenal waktu itu sebagai Yamato. Ya, jadi setiap negara baik Korea, Cina maupun Jepang memiliki satu titik era tertentu di mana kesadaran nasionalnya itu terbentuk gitu. Nah, di Jepang secara simpelnya dialami ketika masa Yamato. Dan visi dan misi Yamato inilah yang membentuk satu karakter di mana Yamato ini dikenal sebagai negara yang damai. Jadi visinya adalah perdamaian, ya, perdamaian, sehingga kita bisa melihat perdamaian yang dimaksud ini bukan hanya dilihat dari sisi politik, tetapi juga bagaimana sejak zaman Yamato ini Jepang membentuk mental dan pemahaman orang Jepang ini bahwa kehidupan manusia ini sangat dekat dengan kekuasaan alam. Dengan keyakinan yang berfokus dari Shinto, sejak Yamato inilah orang Jepang mengenal bagaimana alam berkuasa atas kehidupan manusia.
Dan ini bisa dilihat dari bagaimana orang-orang Jepang ini menanggapi dan merespon setiap bencana alam gitu ya. Itu bagi mereka ya, mereka menyadarinya secara penuh bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini atau hilang dari alam ini karena alam menginginkan seperti itu. Sehingga tidak perlu istilahnya apa ya, hmm, uh, tidak menerima karena alam yang lebih berkuasa. Mungkin teman-teman udah tahu dari materi kelas sebelumnya bahwa orang-orang Jepang ini sangat meyakini bahwa setiap alam ini memiliki dewa, misalkan dewa gunung, dewa laut, dewa tanah, dan dewa lainnya. Nah ini akan berbeda dengan kalau kita membandingkannya dengan Korea. Oleh karena itu, dalam interaksi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Jepang, dengan perbedaan pemahaman terhadap hubungan alam dengan manusia antara Jepang dan Korea ini pastinya menimbulkan satu perbedaan pandangan. Sehingga walaupun Jepang secara di masa Yamato ini memiliki image sebagai bangsa atau negara yang cinta damai, ketika bertemu dengan bangsa yang ada di Korea pastinya akan berbeda. Cinta damainya ini yaitu untuk menyatukan masyarakat Yamato di masa itu. Tapi bagaimana ketika memiliki interaksi dengan negara di luar Jepang? Nah itu yang akan kita bahas ya, bahwa satu misi negara ini akan dilihat atau dipandang berbeda bila kita melihatnya dari interaksinya dengan negara di luar Jepang. Nah, lalu interaksi Jepang ini difokuskan kemana? Nama Korea ini sebetulnya di masa kuno maupun di Jepang juga kan belum muncul nama Jepang ya, masih dikenal dengan Yamato gitu kan. Jadi yang dimaksudkan Korea di masa kuno ini adalah di masa di mana kerajaan Korea yang ada waktu itu adalah Baekje dan Silla. Sebetulnya bukan hanya Baekje dan Silla, tetapi ada juga kerajaan-kerajaan yang lainnya. Untuk memahaminya, kapan interaksinya, dan bagaimana perkembangan serta perubahan dan memaknai sejarahnya, kita mulai lihat dari timeline sejarah. Nah, timeline sejarah Jepang yang akan kita bahas pada sesi ini ada di masa Yamato period, yang sedikit maju mendekati ke masa Asuka. Tetapi di sini saya tidak akan membicarakan secara detail ya. Detailnya bisa kalian pelajari di video maupun referensi-referensi yang bebas kalian akses. Saya di sini fokus untuk memberikan satu arahan dan pemahaman sebagai fondasi kalian untuk memahami dan mempelajari hubungan Jepang dan Korea dari sudut pandang sejarah. Lalu Korea di sini, tadi Jepang di sini ya, di abad 3 hingga 6 kita lihat. Dan di abad 3 hingga 6 ini ada kerajaan yang namanya kerajaan, ada 3 kerajaan sebetulnya. Ada kerajaan Koguryo, ada kerajaan Baekje, dan kerajaan Silla. Nah, saya sedikit menjelaskan, mungkin teman-teman sudah menerima bukunya juga ya, Sejarah Korea. Saya sedikit menjelaskan bahwa di semenanjung Korea ini berbeda di masa Yamato yang sudah memulai membentuk satu negara, artinya sudah memahami kesadaran kebangsaannya secara lebih penuh gitu ya. Dengan adanya semangat yang bilang semangat Yamato gitu, ada di video nanti kalian bisa lihat. Tetapi di Korea ini berbeda kondisinya pada abad 3 hingga abad 7. Di Korea di abad 3 ini ada beberapa kerajaan. Kerajaan yang pertama dibentuk atau dibentuknya mulai kelihatan ini berdasarkan sumber-sumbernya itu adalah kerajaan Silla yang dibentuk sebelum 57 Masehi hingga berdiri di abad 10 gitu. Lalu yang kedua adalah kerajaan Gaya. Kerajaan Gaya. Lalu yang ketiga ada kerajaan Koguryo. Dan yang keempat kerajaan Baekje. Silla, Gaya, Baekje, Koguryo ini berada dalam satu semenanjung. Posisinya Koguryo ada di utara, Baekje ada di barat daya, Silla ada di selatan, dan Gaya lebih selatan. Nah, masing-masing kerajaan ini memiliki
saingan ya, sehingga sila memiliki satu strategi politik dengan untuk misi untuk meluaskan kekuasaan wilayah pemerintahannya dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada. Pertama, Sila berhasil mengalahkan Gaya, lalu Sila juga berhasil mengalahkan Pece, dan terakhir Sila berhasil mengalahkan Koguryo, sehingga Sila menjadi satu kerajaan yang utuh yang dinamai Sila Bersatu. Jadi di abad yang sama, di mana Jepang tadi sudah terbentuk kesadaran secara penuh melalui terbentuknya kerajaan, bukan negara Yamato, sementara di Korea masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang saling mengalahkan, di mana dinamika politiknya belum sepenuhnya bersatu menjadi satu negara yang memiliki pemahaman yang sama. Karena sila ini berhasil menjadi sila bersatu juga karena mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kalau dilihat dari timeline ini, kita melihat ada letter Koguryo, letter Bakje, kan? Artinya keutuhan sila untuk mengalahkan Gaya, Baekje, dan Koguryo hingga menjadi satu kerajaan tunggal di semenanjung Korea ini hanya berumur pendek. Terbukti dari kekalahan dan keruntuhan sila sehingga kerajaan-kerajaan yang pernah dikalahkan oleh sila ini membentuk kerajaan yang baru. Koguryo menjadi letter Koguryo, Baekje menjadi letter Baekje. Nah, kita hanya fokus bagaimana perubahan interaksi dari Baekje ke Sila dengan Yamato. Ingat bahwa mempelajari sejarah kita hanya melihat perubahan. Dan perubahan inilah yang harus kita jelaskan kenapa atau mengapa atau bagaimana. Jadi secara simpelnya belajar sejarah ini adalah memperlihatkan perubahan. Misalkan bagaimana interaksi Yamato di masa Baekje dan interaksi Yamato di masa Sila. Apa yang berubah, kita maknai seperti apa dan mengapa. Gitu ya. Jadi kita baru di masa ini. Nah, dari penjelasan ini mungkin teman-teman udah paham ya, Pak. Udah paham ya bahwa Jepang dan Korea kondisinya di masa yang sama ini beda. Kalau Korea masih sibuk dengan kompetisi politik internal sehingga saling menginvasi dan dimenangkan oleh Sila, tetapi kemenangan Sila juga berumur pendek. Sementara di Jepang sudah bersatu menjadi satu negara utuh yang dikenal dengan Yamato. Nah, kita bisa memperkirakan seperti itu bagaimana perbedaan hubungannya. Kan tetapi sebelum ke situ, kita akan membekali kalian bagaimana belajar sejarah ya. Mungkin kalian mengenal beberapa istilah di sini, yaitu ada mitos, ada legenda, dan ada fakta dan artefak. Nah, dalam belajar sejarah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak hanya mengenal tanggal dan nama, tetapi kita harus bisa berpikir secara historis. Berpikir secara historis, satu tadi sudah dikatakan bahwa berpikir secara historis adalah belajar secara kronologis. Jadi urutan waktunya harus mulai dari mana dulu sampai dari mana. Jadi nggak bisa diacak ya kalau belajar sejarah itu kronologis. Karena apa? Karena belajar sejarah itu mempelajari apa penyebab dan dampaknya. Lalu perubahannya apa? Memaknai perubahan, ya kan? Nah, istilah yang penting lagi adalah sumber sejarah. Jadi sejarah memang kita seperti mendengarkan atau membaca cerita, bahkan ketika menulis naskah sejarah atau artikel sejarah atau skripsi sejarah, tesis sejarah, dan disertasi sejarah itu seperti hanya menuliskan cerita. Tetapi sejarah adalah ilmu multidisiplin. Yang artinya sejarah ini harus disusun berdasarkan sumber-sumber sejarah. Sejarah tidak sama dengan sastra, yang walaupun isinya sama-sama cerita tentang manusia dan tingkah laku dan interaksinya, tetapi dalam sejarah ini semua cerita tentang tingkah laku dan interaksi manusia antar manusia, bangsa antar bangsa, negara antar negara ini didasari pada sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini artinya bahwa sejarah ini bukanlah susunan cerita
yang berdasarkan imajinasi belaka, tetapi harus berdasarkan bukti. Nah, sumber sejarah bisa dikatakan sebagai bukti. Akan tetapi di masa kuno ini kita bayangkan belum ada teknis untuk membuat kertas atau membuat catatan. Sehingga sumber sejarah ini juga mengalami transformasi dari yang berasal berupa mitos atau keyakinan kepercayaan masyarakat yang bersumber dari lisan, lisan tulisan, dari lisan yang didengarkan dari satu sumber manusia ke manusia yang lain, komunitas satu komunitas yang lain, dan ada juga legenda, yaitu cerita masa lalu yang diyakini, ya. Nah, beriring dengan transformasi teknologi, maka sumber sejarah ini muncullah sumber-sumber sejarah yang dalam sejarah Jepang maupun Korea memiliki nama tertentu. Dalam sumber sejarah Jepang ada istilah Kojiki, ada Nihon Shoki. Lalu dalam istilah Korea ada Samguk Sagi, ada Samguk Yusa. Nah, Kojiki, Nihon Shoki, Samguk Sagi, dan Samguk Yusa pada umumnya sama. Bisa kita katakan ini merupakan sumber sejarah yang lebih banyak berisi tentang mitos dan legenda. Jadi kalau di dalam Samguk Sagi ini berisi tentang bagaimana asal-usul tiga kerajaan tadi, Baekje, Silla, dan Goguryeo, itu dan kerajaan-kerajaan sebelumnya yaitu Gojoseon, itu muncul dengan cerita atau kisah-kisah yang diyakini ada keberadaannya. Jadi tidak bisa dibuktikan secara catatan. Tetapi bagaimana itu bisa membantu manusia masa sekarang ini meyakini, yaitu ditemukan melalui artefak-artefak hasil kerja dari arkeolog itu untuk membuktikan bahwa di masa sekian ditemukan artefak ini sehingga ada kehidupan yang dinamai kerajaan misalkan Gojoseon, kerajaan misalkan Goguryeo, kerajaan misalkan Baekje atau Silla dan Gaya. Nah, itulah yang membantu mitos dan legenda ini diyakini sebagai sumber sejarah di masa kuno. Nah, beriring dengan teknologinya, Korea maupun Jepang mulai memiliki teknologi untuk bisa menuliskan kisah sejarah bangsanya, yaitu dimulai di abad, kalau Korea di abad 12. Di abad 12 mulai tercatat, sementara di Jepang sudah mulai abad 8. Dari sini pun sudah kelihatan bahwa Jepang memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan Korea. Jepang sudah memiliki pencatatan yang sistematis tentang sejarah bangsanya sejak abad 8, sementara Korea baru muncul di abad 12. Nah, Chuseon Wangjo Silok ini berisi tentang kerajaan terakhir di Korea namanya Chuseon. Kalau kalian pernah nonton Daejanggem atau kisah-kisah kerajaan ini, lebih banyak dia berbicara tentang kisah kerajaan di masa Chuseon. Nah, ini dicatatnya setelah masa tentu Chuseon itu berakhir hingga ke abad 19. Ya. Jadi kita bisa membedakan ya bahwa Jepang dan Korea ini memang memiliki perbedaan ya. Dari periode sejarah aja sudah memiliki kondisi yang berbeda, maka dalam belajar sejarah ini tidak disarankan oleh saya untuk bisa membandingkan. Tapi membandingkan ini bukan untuk melihat perbedaan dan persamaan, tetapi memaknainya. Seperti halnya tadi saya maknai bahwa peradaban Jepang itu lebih maju dibandingkan Korea, terbukti dengan dibentuknya Kojiki sejak abad 8 dan Nihon Shoki abad 8, tetapi di Korea baru di abad 12 mulai dibentuk catatan sejarah resmi yang dinamai sebagai Samguk Sagi. Begitu juga dalam aspek politik, Jepang ini bisa dimaknai memiliki kesadaran membentuk negaranya lebih awal dibandingkan Korea, di mana di masa di Jepang ini sudah mulai kesadaran membentuk negara sebagai satu kesatuan dengan misi dan visi yang satu itu sejak masa Yamato. Ya, hingga ke Asuka, yaitu di abad 3 hingga abad ke-6. Sementara di Korea, abad 3 hingga ke-6 ini mereka masih berjibaku dengan
kompetisi politik kekuasaan di antara kerajaan-kerajaan yang berkembang, yaitu Goguryeo Baekje-gaya yang dimenangkan oleh Silla, tetapi Silla juga runtuh. Nah, sementara kesadaran sebagai satu kesatuan bangsa Korea baru benar-benar sebagai kerajaan yang tunggal di semenanjung Korea ini baru muncul di abad 10. Jadi bedanya berapa abad ya? Kalau Yamato tadi abad 3 hingga 6 aja udah punya kesatuan yang sama sebagai bangsa Jepang yang kita kenal sekarang. Nah, Korea ini baru secara utuh di tahun 918, artinya di abad 10. Dari situ kita menyimpulkan bahwa memang peradaban Jepang dan Korea, walaupun budaya itu beralir dari Cina ke Korea dan hingga ke Jepang, tetapi peradaban di Jepang bertransformasi lebih cepat dibandingkan Korea. Dan ini dibuktikan dengan bagaimana antara Jepang dan Korea ini membentuk kesadaran yang utuh sebagai negara. Nah, mari kita akan memfokuskan ke sini ya. Seperti agenda hari ini adalah kita melihat interaksi Jepang dan Korea masa kuno, yaitu abad 7 hingga 10 kita fokuskan. Pertanyaannya adalah, apa misi dominan dari interaksi dan hubungan antara Yamato dengan Baekje dan Yamato dengan Silla? Ingat, tadi selain kita melihat kausal atau sebab akibat, belajar sejarah adalah memperlihatkan perubahan. Berarti kronologisnya sangat penting. Kita mulai dari hubungan Yamato dengan Baekje, lalu Yamato dengan Silla. Nah, tadi saya sudah jelaskan adanya kompetisi politis ya di internal di dalam semenanjung Korea, sehingga terinteraksi Baekje dengan Yamato ini, beberapa sumber referensi mengatakan didorong oleh kondisi politik yang tidak kondusif yang dialami Baekje, sehingga Baekje beraliansi dengan Yamato. Nah, Baekje aliansi dengan Yamato ini, beberapa sumber referensi artikel bisa kalian cek yang kalian dapat ya, agak sulit sih, tapi bukan berarti tidak ada. Itu lebih menyuarakan dan memaknai makna sejarahnya sebagai hubungan yang damai. Artinya, Baekje dan Yamato ini beraliansi, dengan kata lain dia memiliki satu hubungan khusus ya, satu hubungan khusus, sehingga hubungan khusus ini memberikan bukti dibuktikan dengan adanya beberapa teknologi dan bentuk budaya yang berasal dari Baekje yang ditransfer ke Yamato. Misalkan cara bercocok padi, lalu keramik, lalu penyebaran agama Buddha ke Jepang dari Baekje. Jadi dengan kata lain, interaksi ini didorong oleh kondisi politik yang kompetitif ya, saling menginvasi, sehingga Baekje memilih untuk beraliansi dengan Jepang. Ini menjadi asal mula kenapa Baekje berinteraksi dengan Jepang. Nah, seiring dengan kisah tadi bahwa Silla berhasil mengalahkan beberapa kerajaan, termasuk Baekje, dan Silla menjadi kerajaan tunggal dalam beberapa periode dimulai dari abad 5 hingga abad 7 hingga abad ke-9, Silla yang menggantikan bangsa atau negara yang berinteraksi dengan Yamato. Nah, akan tetapi karena adanya perubahan sistem pemerintahan tentunya dari Baekje ke Silla, di mana Silla ini juga beraliansi dengan Tiongkok dan juga sekali-kali berkonflik dengan Tiongkok di masa dinasti Tang. Hubungan Korea dengan Jepang yang diwakilkan Silla dengan Yamato ini berubah dari yang tadinya damai, pertukaran budaya, perluasan ekonomi, menjadi saingan politik. Nah, kenapa saingan politik? Ya kita lihat mungkin Yamato di sini masa Yamato, tetapi Yamato ini kan berabad-abad ya. Tadi kita lihat di sini abad 3 hingga 6 gitu ya.
Artinya peralihan penguasa juga akan mempengaruhi situasi, visi, dan misi suatu negara. Maka dalam belajar sejarah, kita wajib melihat siapa penguasa di era tertentu. Karena setiap era, setiap penguasa memiliki karakter yang berbeda. Walaupun kita sama-sama mengatakan Yamato, Yamato di abad berapa, dengan siapa, itu akan menghasilkan pemahaman atau makna sejarah yang tentu saja berbeda. Ya, jadi kalau di sini misalkan kita mengenalnya semua sila di abad berapa dan kerajaan siapa, itu akan lebih memperlihatkan perubahan dari interaksi dengan Jepang. Gitu. Jadi intinya dalam belajar sejarah kita harus mencari siapa penguasanya, apa karakter pemerintahannya, lalu bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Nah, itu yang akan mewarnai penjelasan sejarah kita tentang suatu isu. Ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan istilah lain yang tidak kalah pentingnya dalam belajar sejarah itu ada kata fakta dan kebenaran. Sebetulnya sudah saya katakan sedikit tadi bahwa sejarah adalah mempelajari bagaimana satu kebenaran, tetapi kebenaran yang dimaksud ini adalah kisah sebab dan akibat dari suatu kisah yang dibentuk berdasarkan fakta, bukan hasil dari imajinasi, maka dianggap sebagai satu kebenaran. Tetapi kebenaran ini bisa berubah seiring dengan penambahan fakta-fakta oleh sejarawan yang lain. Maka ketika belajar sejarah, saya himbau teman-teman semua untuk tidak takut salah untuk mengungkapkan argumen. Setiap argumen pasti ada kebenarannya. Kenapa? Karena argumen yang teman-teman ungkapkan harus berdasarkan fakta, ada buktinya. Itu ya. Kalau berdasarkan imajinasi, itu bukan sejarah. Jadi orang sejarah akan meminta, apa argumenmu? Apa buktinya? Yaitu silahkan lihat-lihatkan fakta-faktanya. Nah, dalam hubungannya dengan sejarah hubungan Korea dengan Jepang masa kuno ini, kita tadi sudah melihat adanya, kita maknai ya, bahwa interaksi Jepang dengan Korea di masa kuno ini adanya perubahan hubungan dari harmonis menjadi saingan. Lalu adanya sengketa teritorial di semenanjung Korea hingga abad ke-9. Lalu adanya peran Cina dan Korea dalam transfer kebudayaan. Ini isu-isu sejarah yang bisa teman-teman kembangkan dan membentuk fakta-faktanya seperti apa. Ya. Nah, perubahan hubungan Jepang dengan Korea sejak masa Silla menjadi benih-benih konflik antara Korea vs Jepang di masa modern ini, inilah yang saya katakan belajar sejarah ini bukan hanya bicara tentang masa lalu, tetapi bagaimana merelasikan apa yang terjadi di masa lalu dengan kenyataan yang ada di masa sekarang. Kita lihat hubungan Korea dan Jepang memang pada satu sisi baik-baik saja karena sebagai negara yang sudah merdeka keduanya, tetapi masih ada konflik yang terjadi di antara Korea Selatan dengan Jepang, yaitu misalkan semenanjung Pulau Dokdo. Nah, semenanjung Pulau Dokdo ini sangat erat kaitannya dengan narasi sejarah masing-masing bangsa. Baik di pihak Korea maupun Jepang memiliki meyakini kebenarannya masing-masing. Di pihak Korea seperti halnya misalkan terkait dengan Pulau Dokdo ini udah ada sejak masa Silla. Itu adalah wilayah Korea gitu kan. Sementara Jepang juga memiliki kebenaran yang diyakininya berdasarkan fakta-faktanya. Jadi ini mengartikan bahwa dampak masa lalu ke masa ini adalah bahwa peristiwa di masa lalu ini tidak mati tentunya, tapi tetap hidup dalam ingatan kolektif. Ingatan kolektif ini adalah memori kolektif. Kolektif artinya masyarakat Jepang maupun masyarakat Korea. Bukan individu ya, bukan kelompok, ini lebih besar kolektif ya, yaitu negara. Ada juga karena adanya narasi nasional. Nah, kalau kita hanya belajar sejarah Jepang pada sumber-sumber sejarah Jepang, maka narasi nasionalnya akan berbeda. Mungkin saja Jepang mengklaim bahwa Jepang ini pernah menyerang atau menguasai Baekje. Tetapi berdasarkan sumber sejarah Korea,
Korea mengakuinya bukan sebagai penyerangan, tetapi aliansi Baek C dengan Jepang karena desakan politik yang terjadi di semenanjung Korea. Nah, ini yang menjadi diskusi dalam sejarah. Bagaimana memilih kata menguasai dan memilih kata aliansi itu juga ada alasannya semua. Jadi dalam belajar sejarah kita juga belajar memilih diksi yang tepat berdasarkan fakta-fakta. Karena apa? Sejarah itu adalah memberikan atau melihatkan ke suatu kebenaran. Oke, fokus dari sesi ini adalah tentang interaksi Jepang dan Korea di masa kuno dan ada aspek-aspek dimensional, multidimensional yang sudah dibicarakan, yaitu adanya di masa kuno antara Korea dan Jepang ini ada hubungan tumpang tindih, misalkan bagaimana hubungan Baekje dengan Yamato, bagaimana hubungan Silla dengan Yamato, begitu juga hubungan Baekje dengan Silla dan Goguryeo, dan Silla dengan dinasti Tang. Ya, lalu dibicarakan juga tentang transfer budaya, di mana aliansi politik ini memiliki arus yang berbeda dari cultural triangle tadi, di mana sumber peradaban di kawasan Asia Timur itu bersumber dari Cina ke Korea dan Jepang, tetapi dalam aspek politik justru malah Korea beraliansi dengan Jepang untuk melindungi dari situasi yang tidak kondusif secara politik di internalnya. Jadi bukan berarti yang mentransfer budaya itu akan lebih cepat mengalami peradaban yang dengan kesadaran negara yang utuh, tetapi ternyata Jepang walaupun sebagai penerima dia lebih cepat bisa membentuk kesadaran negaranya yang utuh dibandingkan Korea misalkan. Lalu selain transfer budaya juga kita bicarakan tentang persaingan militer. Kata aliansi dan invasi ini tidak akan bebas dari sesuatu serangan militer. Beraliansi artinya ada satu harapan untuk mendapatkan bantuan militer, menginvasi berarti adanya kekuatan militer sehingga suatu kerajaan berani untuk menginvasi kerajaan yang lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Silla. Lalu transfer budaya ini ada pertukaran budaya yang dibicarakan. Tadi saya sudah bilang ada teknologi atau teknis menulis, teknis aksara Cina yang diajarkan Korea ke Jepang, lalu mencocok tanam ya, padi, lalu tentang ajaran Konfusianisme seperti itu ya. Lalu pertukaran ekonomi ini tentunya dalam satu interaksi ini tidak mungkin tidak ada dasar untuk kesejahteraan atau urusan ekonomi ya, untuk kelangsungan hidup masing-masing masyarakatnya. Suatu interaksi ini pasti diarahkan untuk saling menguntungkan. Maka baik pun di masa Baekje maupun Silla, pertukaran ekonomi ini tetap terjadi, tetapi dominasi aspek politik ini lebih terlihat ketika masa Silla berhubungan dengan Yamato dibandingkan Baekje berhubungan dengan Yamato. Lalu peran negara dalam kawasan. Nah, tadi udah dibahas ya bahwa dalam kawasan ini Cina menjadi sumber budaya, sementara Korea menjadi jembatan transfer budaya dan Jepang menjadi penerima transfer budaya dan dikenal sebagai mengadaptasinya lebih kreatif ya, terbukti dengan memodifikasi, bukan memodifikasi istilahnya mengadaptasikan lebih tepat huruf Cina menjadi huruf khusus yang bisa dibaca oleh Jepang, dan sementara Korea tetap menggunakan yang ada sejak dulu dan tidak mengubahnya. Jadi pengalaman saya ketika sudah belajar S1 dari Jepang, itu belajar kanji, ketika saya membaca teks-teks sejarah yang ada dalam teks buku Korea ini, agak adaptasi juga ya, karena misalkan gakko itu dalam Korea kan hakyo, kanjinya sama, tetapi kalau dilihat bagian-bagiannya tuh ada yang berbeda. Dan itu disebabkan karena Korea tidak mengubah sama sekali. Sementara Jepang memodifikasinya. Nah, semoga sesi ini kalian pahami bagaimana kita mengawali belajar sejarah, tidak hanya terfokus pada menghafal tanggal dan nama, tetapi logika dan nalar sejarahnya, berpikir secara historisnya ini harus kalian latih sedikit demi sedikit ya. Nah, mulai sesi ini
kita belajar seperti itu, kronologis, kausal, memaknai sejarah, perubahannya apa, itu yang difokuskan ketika kita membaca, menyimak, maupun mengargumentasi dalam kelas sejarah. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kamsahamnida, arigatou gozaimashita.